Rahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kami segenap pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Klaten dengan ini menyatakan satu mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta terus membongkar kejahatan yang dilakukan oleh habaib Ba'alwi demi untuk menjaga kemuliaan dan kesucian Dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, mendesak kepada kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses secara hukum saudara Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan provokasi dan memecah belah umat serta mendesak kasus cat mesum saudara Rizik Syihab untuk dibuka kembali dan diproses secara hukum. Tiga, menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Klaten 30 Maret 2025. NKRI Pancasila. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kemudian Rizik Syihab itu mengatakan kepada para muhibbinnya agar bersiap-siap menghadapi mereka dengan berbagai macam senjata tajam, dan dia menyampaikan supaya siapa saja yang berani membuat kacau Jakarta akan berhadapan dengan mereka. Bagaimana pandangan Gus atas itu? Informasi dari mana? Saya sendiri tidak tahu, dan videonya sudah banyak beredar di YouTube. Informasi validnya dari mana kita tidak mengetahui. 20.000 itu kan termasuk masa yang sangat banyak. Iya. Dan itu validitasnya harus betul apa tidak. Satu, nomor dua ya, Masya Allah, thumma Masya Allah, thumma Masya Allah. Saudara kita ini Habib Rizik Syihab ini lagi-lagi membuat sesuatu yang seperti itu lagi. Apalagi kemudian Anda ini mau mempersiapkan dengan senjata tajam. Mau dibawa kemana umatnya? Mau dibawa perang? Adalah panjenengan itu, wahai Habib Rizik, taubatlah kepada Allah kembali. Ajari umat ini yang benar. Jangan membuat seperti itu lagi, kekacauan seperti itu lagi. Ada apa lagi? Negara ini sudah aman, sudah enak hidup di Indonesia ini.
Kita tidak pernah dilarang sholat, kita tidak pernah dilarang membangun masjid, membangun madrasah. Tinggal kita ini kembangkan masyarakat, dibuat mentalitas dan pikirannya secara positif dan konstruktif membangun. Ini gonjang-ganjing masalah nasab saja masih belum selesai. Udah masyarakat ini masih geger. Ini Anda membuat seperti itu lagi. Ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa perang. Kalau mau dibawa perang, jangan membawa rakyat Indonesia. Jangan suruh rakyat Indonesia itu maju perang. Jangan. Kami sama-sama rakyat Indonesia tidak akan memerangi rakyat Indonesia. Anda dengan pasukannya, Bang Alwi, semua habaib, suruh perang dengan TNI, dengan kepolisian. Kami pun juga punya TNI, punya kepolisian. Mau apa? Tapi itu bukan solusi yang benar. Itu adalah emosi syahwat yang tidak benar. Saya minta kepada saudara Rizik Syihab, udah fafirru ilallah, kembalilah kalian semua kepada Allah dan pemilikmu. Jangan membuat fitnah dan membuat gaduh di Indonesia. Berilah petunjuk kepada masyarakat yang benar. Ini dari mana informasi seperti itu? Kalau semua ada informasi seperti itu, tentunya sudah geger semua. Di kalangan TNI juga sudah geger, di kalangan kepolisian sudah geger. Nah, itu Habib Rizik menyampaikan itu dalam satu ceramahnya gitu. Bahkan kemudian dia mengatakan setelah memobilisasi laskar-laskar mereka dari EPI dan lain sebagainya, itu dia sendiri malah mau menjalankan umroh gitu. Menurut Gus gimana? Ya itu Anda jangan umroh, Anda hadapi di depan dong. Anda jangan lari kemudian rakyat Indonesia suruh berantem. Itu namanya mengadu domba. Kalau Anda memang berjuang, Anda di depan dengan Bang Alwi semuanya depan. Anda jangan lari. Nah, ini saya jelas tidak setuju dengan ajaran-ajaran semacam ini. Membuat masyarakat ini skeptis, membuat masyarakat ini pikirannya pendek, tidak luas, membuat ukhuwah antar bangsa Indonesia ini tidak terajut dengan baik. Ini kita ini lagi mikirkan masalah polemik nasab saja. Kita akan mau diselesaikan. Saya bilang jangan dihentikan, diselesaikan. Sesuatu yang dihentikannya ini bagai api dalam sekam nanti. Nanti akan meletus. Ini masyarakat dituntun dengan baik. Jangan diprovokasi, jangan difitnah. Kemudian kalau ada apa-apa antanya kemudian kabur, antanya ngumpet di belakang. Nanti Muhyiddin yang suruh maju, rakyat Indonesia. Mana mungkin kami merangi rakyat sendiri? Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kemudian satu lagi Gus, dalam pidato itu Rizik juga mengatakan bahwa pemerintah selalu mendiskreditkan kelompok Habib Rizik itu karena pemerintah tahu bahwa para Habiblah yang pertama kali yang selalu ada di garda depan dalam memerangi komunisme. Menurut Gus gimana? Sudahlah, jangan bicara seperti itu. Siapa yang komunis, siapa yang bukan sudah tahu semua. Iya. Kalau bicara itu berdasarkan data sejarah. Jangan berdasarkan tuduhan dan prasangka. Dari mana komunisme? Komunisme di Indonesia mana mungkin bisa bangkit? Di sini rakyat Indonesia anti komunis semua. Dan siapa sih yang komunis? Kami juga segitu halusnya orang Indonesia, segitu toleransinya orang Indonesia. Orang-orang yang disangka komunis pun masih bisa dimaafkan. Tapi Anda menuduh orang komunis. Ya Allah. Sampai kapan Anda berhenti untuk melontarkan fitnah-fitnah semacam itu? Dan sampai kapan Anda berhenti untuk memobilisir umat-umat pada satu hal-hal yang tidak benar yang buat gaduh di Indonesia? Sampai kapan? Anda ini sudah sepuh, sudah waktunya terwajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari masyarakat dengan baik, ajari rakyat ini dengan benar. Rakyat ini perlu masukan-masukan yang positif, yang konstruktif. Jangan dibakar semangatnya pada hal-hal yang tidak benar. Udah jangan berteriak komunis, orang sudah tahu semua. Dan kita juga tidak mengeneralisir kok semua komunis juga. Orang sudah tahu sejarahnya bagaimana PKI, bagaimana komunisme di Indonesia, bagaimana sejarahnya berdasarkan data saja. Dan orang sudah bisa menyimpulkan. Saya tidak menuduh. Orang Indonesia sudah tahu siapa yang komunis, siapa yang bukan. Jadi jangan ngajari. Para sejarawan sudah tahu, apalagi orang-orang NU sudah paham. Jadi tidak usahlah Anda
memberikan fitnah, membakar semangat untuk rakyat untuk tidak benar. Pertanggungjawaban di depan Allah bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala untuk keadaan umat semacam ini? Marilah kita selesaikan dengan baik masalah polemik nasab, kita selesaikan dengan baik. Datatannya bagaimana kalau memang ternyata sesuai dengan harapan kita, kita syukuri. Kalau seumpama tidak sesuai dengan harapan Anda, diakui sudah selesai. Kita hidup bareng-bareng di Indonesia yang makmur. Kita sholawatan bareng, tahlilan bareng. Jadi umatnya Rasulullah yang terbaik. Kita hanya membahas itu semua kok. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk perang. Sampai kapan semacam itu Anda yang subhanallah. Jadi saya mohon pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, umat Islam, mohon jangan terprovokasi dengan hal-hal yang belum pasti adanya dan hal-hal yang kurang baik. Jangan terprovokasi, apalagi sudah mempersiapkan senjata tajam. Berarti ini secara tidak langsung memerintahkan untuk berbuat kejahatan. Jangan seperti itu. Saya pengen lihat nanti Anda sendiri, Habib Rizik, ketika semua terjadi sesuatu di lapangan, saya pengen lihat Anda ada di mana. Saya pengen nonton Anda ada di mana. Kalau sudah masyarakat sudah terprovokasi, kalau sudah masyarakat sudah marah-marah karena terfitnah oleh panjenengan, saya pengen tahu panjenengan ada di mana. Dan bagaimana pertanggungjawaban Anda nanti. Saya pengen tonton. Kalau memang Anda itu mujahidin fi sabilillah. Masya Allah, ini umatnya Rasulullah, umat yang sangat mulia, umat yang diajari akhlak, umat yang diajari sesuatu peradaban yang sangat tinggi. Dan saya minta kepada pemerintah, baik TNI dan Polri, jangan tinggal diam. Orang semacam ini tuh harus ditegasi. Ini jangan sampai negara ini rusak gara-gara seseorang yang satu orang kadang-kadang provokasi tidak benar. Ini pemerintah jangan tinggal diam. TNI jangan diam, Polri jangan kalah. Ini bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada satu hal, satu agenda yang sangat luar biasa yang saya nggak tahu. Buktinya apa? Ya buktinya seperti itu, tiba-tiba muncul. Masya Allah, thumma masya Allah, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kapan Anda seperti itu? Kembalilah kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada kebenaran. Sudah waktunya Anda kembali kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Ba'da arba'ina sanatan min umrikum, setelah 40 tahun kita benahi semuanya, kita luruskan semuanya. Kalau memang salah diluruskan, kalau memang benar jangan diutak-utik. Dan saya meminta kepada pemerintah bersikap tegas kalau sampai terjadi apa-apa, hati-hatilah, karena itu fitnah yang sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan Indonesia dan keutuhan rakyat Indonesia. Saya minta kepada umat Islam jangan terprovokasi dengan hal-hal semacam itu, sangat tidak baik, sangat tidak menuntun, sangat tidak elok. Terima kasih Gus. Demikian tadi sahabat TV Al-Waha, statement dari Gus Abbas Ilyasi, beliau Ketua Perjuangan